Halo semuanya, gue Wildan, seorang cave diver dan juga biologist. Gue mempelajari hal-hal seperti ekologi, biologi, dan fosil. Seperti ini. Mungkin beberapa dari kalian datang dari Instagram gue atau dari TikTok gue. Either way, sekarang kalian lagi menyaksikan video long format pertama gue. Akhirnya, comment sectionsnya, ampun, pada minta gue upload long format video, bilang memori gue sedikit. Ya, emang bener ya. Di video kali ini gue akan menunjukkan kalian trip terakhir gue ke Goa Perahu, sekaligus menunjukkan video-video lama dari 2 tahun lalu, pokoknya akumulasi video dari 2 tahun ke belakang. Pada tanggal 11 Januari kemarin, gue akhirnya berangkat ke Surabaya untuk melakukan Java Cave Exploration kembali bersama dengan tim cave diving Java Side Mount. Dan ini adalah video vlog yang gue rekam di sana dan segala footage yang gue pernah rekam di sana. So, enjoy the video. Goa Perahu. Bentar. Ini kecepatan nih. Kita mundur dulu. Day 1 preparation exploration. Kita barusan packing. Kita lihat kondisi di dalam. Wah, full sampai dalam. Jadi ini preparation yang kita harus jalanin kalau misalnya mau melakukan exploration. Jadi gue akan berdua nanti sama Dayat. Ini belakang gue ada Om Rinto. Jadi kita akan persiapan, of course with the Java Side Mount team. We'll see you there. Oke, sekarang kita lagi nyetir arah ke Klaten dulu karena kita ngedrop alat buat pindahin ke mobil logistik kedua. Jadi sekarang gue lagi sama Dayat. Jadi masih sekitar 400 kilo ya, kita lagi di KM 100. So, kita masih tetap lanjut. Iya betul, perjalanan yang sangat panjang dan cukup capek. Total perjalanannya sekitar 9 jam untuk gue sampai di Klaten. Dan akhirnya kita bersinggah di rumah Om Joko untuk istirahat sejenak dan menurunkan alat-alat untuk dipindahkan. Sekarang kita ada di Klaten, ada di rumahnya Om Joko sama Dayat sama Om Jack. Ya, ini kita persiapan. Jadi bentar lagi gue ngarah ke Surabaya buat jemput tamu. Dan habis itu kalau tim yang di sini udah ngarah ke Tuban, ya besok kita akan memulai hari pertama Java Cave Exploration Part 2. Oke, sekarang kita udah sampai di Surabaya. Di kota Surabaya ini karena kita kekurangan tangki dan ada sekitar 8 menyelam di kedua minggu ke depan ini, kita kekurangan tangki. Jadi kita akan ngambil tangki dulu sekarang dan sekaligus check-in ke hotel karena kita baru mulai divingnya mungkin sekitar besok atau lusa. Jadi ya gue lanjut nyetir dulu ya guys. Gue lupa mengupdate beberapa hal selama perjalanan ini, seperti momen-momen di Surabaya dan juga di tur kita ke Madura untuk beli snack. Sekarang kita ada di Surabaya lagi mau nyebrang ke Madura. Look at the view. Tapi setelah dari sini kami menjemput tamu dan langsung mengarah ke Tuban. Dan setelah 4 jam perjalanan dari Surabaya, kami sampai juga di Tuban. Day 3 kita udah touchdown di Tuban, sekarang lagi siap-siap. Ini ada Dayat, ada Om Joko. Ini gear kita lagi siap-siap. Bentar lagi kita berangkat ke perahu lagi. Oke. Selamat datang di Desa Tuwiriwetan. Kita sekarang menyempatkan diri untuk melihat salah satu gua di sini juga, bernama Goa Serunggu. Tapi kita jarang masuk, walaupun gua ini udah pernah dieksplor juga. Sekarang kita jalan menuju ke Goa Perahu, melewati ladang jagung yang padat. Tapi jujur seru guys, biasanya kalau diving di laut gak ada suasana begini. Dan akhirnya sampai di base camp, tempat kami gear up dan istirahat selama 2 minggu ke depan. Oke, sekarang kita udah sampai di Goa Perahu. Welcome to camp. Sudah ramai di sini. Dan kita akan segera memulai turun ke perahu cave. Sepanjang perjalanan arah ke Goa Perahu, kita bisa melihat batu kars yang sudah terkristalisasi atau disebut sebagai crystalline limestone yang cukup unik untuk dilihat. Setelah lama ditunggu-tunggu, kita berjumpa dengan Goa Perahu, disapa dengan airnya yang biru, jernih, dan tenang. Bisa dilihat semuanya udah gak sabar banget untuk masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk ke situ kita harus melewati cave training dulu.
Jadi sepanjang 4 hari berturut-turut, teman-teman di sini belajar untuk cara cave diving dengan aman, agar bisa menjaga keselamatan mereka dan juga kelestarian cave ini. Tapi tenang, di video ini gue nggak nunjukin kalian course. Gue di sini untuk menunjukkan gua perahu. Oke, ini sekarang kita lagi siap-siap dive. Di belakang gue ada Mas Teguh. Say hi. Ini udah gear up. Posisinya kita tinggal nunggu tamu-tamu yang lain untuk turun dan akan lanjut lagi. Dan tanpa basa-basi sekarang kita gear up dan bersiap untuk turun menuju kegelapan. Goa perahu atau perahu dinamakan dari batu di dalamnya yang berbentuk seperti haluan kapal. Goa ini jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Ini adalah labirin alami yang masih menyimpan banyak rahasia di balik kegelapannya. Goa ini terbentuk jutaan tahun lalu melalui proses pelarutan batu kapur secara ilmiah yang disebut dissolution. Air hujan yang bercampur dengan karbon dioksida menjadi asam, lalu perlahan melarutkan batuan dan membentuk lorong-lorong yang akhirnya menjadi sungai bawah tanah purba. Sebelum setiap dive, kami selalu melakukan body check untuk memastikan semua equipment lengkap dan aman untuk dipakai. Dan pasti ada briefing untuk plan yang akan kita lakukan. Di zona terang atau cavern zone yang masih terkena cahaya matahari masih ada kehidupan seperti udang, ikan kecil, bahkan ikan gabus dan lele yang kalian lihat di sini. Eksplorasi gua perahu sudah dimulai sejak lama. Catatan menyebut ada penyelam Belanda yang masuk pada tahun 1936. Lalu dilanjut oleh tim Anglo-Australia pada tahun 1997 sampai 1998. Kemudian tahun 2022, Paguyuban Caving Jawa Timur bersama Mahipal Uniro Tuban melakukan eksplorasi lanjutan. Namun bagian bawah airnya masih minim data. Dan akhirnya pada Mei 2022, tim Java Cave Exploration berhasil memasang ratusan meter guideline. Saat ini total tali yang terpasang sudah mencapai sekitar 700 sampai 800 meter. Dan sampai sekarang ujungnya belum ditemukan. Di sini kami sedang memasang marker yang disebut cookie untuk referensi arah pulang kami. Semakin dalam kita masuk, semuanya berubah. Jadi gelap total, tidak ada cahaya. Kehidupan makin jarang terlihat. Lingkungan seperti ini biasanya dihuni makhluk dengan adaptasi yang sangat unik. Dan jujur aja saya masih curiga ada spesies yang belum terdokumentasi di sini. Lorong-lorong di goa ini tertutup sedimen tebal dan batuan yang runtuh dari lapisan atas goa. Sepertinya lorongnya sudah mentok, jadi waktunya kami untuk memutar balik untuk melewati lorong yang lain. Di kanan kiri kita dikelilingi oleh stalaktit, flowstone, dripstone berwarna hitam karena kandungan mangan di air. Ketika menyelam di dalam cave, kita harus bisa menjaga buoyancy kita dan juga cara kita finning. Karena bebatuannya membentuk lorong sempit dan ornamentasi goa sangat rapuh. Dan ketika rusak, tidak akan tumbuh lagi sampai goanya kering. Ini salah satu contohnya. Ini merupakan sesuatu yang kami sebut sebagai restriction sandwich karena tempat tembusannya antara atas dan bawah menyempit, seperti roti sandwich. Selain itu, ada sedimen tebal yang kalau ketendang, inilah yang terjadi. Mungkin kalian pernah mendengar istilah zero visibility, dan inilah yang dimaksud. Walaupun gue memakai lampu yang setara kuatnya dengan lampu mobil, masih gak bisa melihat apapun. Sekarang kita melewati salah satu lorong favorit gue, The Sand Dune. Bisa dilihat kan kenapa?
Sedimen di sini saking tebalnya membentuk seperti padang pasir. Dan kalau kalian penasaran dalamnya, gue pernah mencoba mengukur dan lebih dari 2 meter tebalnya. Tapi semakin membuat diri gue penasaran, apa yang di bawah sedimen ini ya? Batuan di atas pun gak kalah unik bentuknya. Di ujung lorong kami berjumpa dengan ruangan terbesar di dalam gua ini, yang disebut sebagai The Dome. Saking besarnya ini lorong, lampu kami pun gak cukup untuk menerangi ruangan ini. Dan garis putih dan batuan di ruangan ini menceritakan bagaimana atap ruangan ini runtuh dari lapisan atas. Termasuk batu ini yang terlihat seperti spiral. Kok bisa ya seperti ini? Di antara batuan tersebut kami bisa melihat fosil-fosil hewan laut yang berumur sekitar 4-5 juta tahun. Tahu dari mana? Ya gue yang meneliti gua ini kemarin untuk mencari tahu. Hehehe. Di sini pun terlihat batuan flowstone dan stalaktit berwarna hitam. Di atas kami melihat lampu kita menciptakan kilauan yang berarti ada ruangan udara di atas. Sekarang kita akan mencoba untuk naik ke sini. Udara di sini terasa engap dan itu berarti kemungkinan kadar oksigennya rendah atau CO2 yang tinggi. Jadi kita gak bisa lama-lama melepas regulator. Setelah perbincangan yang singkat, kami melanjutkan perjalanan kami ke dalam. Lorong ini belum dimasuki sejak pertama dieksplor 3 tahun lalu, dan bisa dilihat kenapa. Sempit dan sulit. Kayaknya Om Rito melihat potensi lorong guys di sini.
Tapi sayangnya waktunya nggak cukup, jadi tidak diekspor pada dive kali ini. Tapi sekarang kita akan melewati jalan tersulit di dalam gua ini dengan kedalaman air hanya 30 cm. Posisi gue di belakang Om Rinto, dan di sini kalian bisa lihat seberapa kecil jalurnya. Gue muat gak ya? Kita coba dulu guys. Ini agak susah ya karena gue membawa tray kamera dan lampu. Dan ternyata muat guys. Ternyata di sini ada ruangan udara juga, dan ternyata ada pipa yang tembus ke bawah. Kira-kira itu untuk apa ya? Karena tim kami ada yang tidak muat melewati jalur tadi, kami memutuskan untuk mutar balik. Tapi lorong ini sebenarnya masih berlanjut ke ujung terakhir dieksplor. Karena lorong ini sangat jarang dimasuki, sedimen yang menempel di dinding runtuh akibat gelembung udara yang kami keluarkan. Jadi kami balik dengan limited visibility. Setelah berkumpul kembali di dom, kami sekarang mengarah ke lorong lain. Sekarang kita akan memasuki lorong lain yang memiliki formasi sedimen yang unik. Kita sebut sebagai cones. Nah, bisa dilihat kan kenapa? Sedimen di sini membentuk gunungan-gunungan kecil, berbentuk kerucut. Kami pun sampai sekarang belum menemukan jawaban yang pasti kenapa ini bisa terjadi, dan kenapa hanya ditemukan di ruangan ini. Coba kalian komen kenapa. Kalau teori gue, ada makhluk hidup yang tinggal di sini dan membentuk ini semua. Tapi gue belum bisa ngebuktiin guys. Lorong ini sudah mentok dan sudah waktunya kita pulang guys. Menuju arah pulang selalu sedih, tapi bahagia juga karena kita selamat dan kembali secara utuh. Setiap gue masuk ke dalam goa perahu, membuat gue bersyukur atas keindahannya yang terbentuk secara alami
dengan kurun waktu yang sangat panjang dan tidak pernah tersentuh oleh manusia selama jutaan tahun. Tentunya mengingatkan diri gue seberapa beruntungnya bisa melihat dan mengalami ini dengan mata gue sendiri. Keindahan ini ada di tanah kelahiran gue selama ini. Dan semakin terfikir, seberapa banyak goa seperti ini yang ada di negara kita. Kita harus bisa menjaganya. Karena ini mutiara yang berada di bawah tanah kelahiran kami. Untuk kalian yang sampai di akhir video ini, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di penyelaman berikutnya.